Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Profesor Aris Junaidi. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi yang hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati seluruh peserta, yang kami hormati seluruh narasumber sosialisasi dan bimbingan teknis pada siang hari ini ada Bapak Alim Sumarno, Bapak Anggoro, Bapak Yana, Bapak Hartoto, Bapak Febrianto Amri, dan Ibu Jenny. Yang kami hormati Koordinator Pembelajaran, Ibu Dewi Wulandari. Yang kami hormati Subkoordinator Pembelajaran Khusus, Ibu Yulita Prianingsi. Serta yang kami hormati dan kami banggakan seluruh peserta sosialisasi dan bimbingan teknis integrasi pada Indonesia dengan Learning Management System perguruan tinggi pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, marilah kita mulai acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat ke acara selanjutnya yaitu penayangan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk siap. Selesai. Terima kasih. Meningkat ke acara selanjutnya, yaitu sambutan sekaligus membuka acara oleh Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Profesor Aris Junaidi. Kepada Profesor Aris, layar dan waktu kami sediakan. Mohon izin Bapak, masih di mute Bapak. Ya, terima kasih. Sebentar ada telepon. Gimana Pak Jadi? Selamat siang. Waalaikumsalam. Ini saya sedang mau buka acara. Gimana Pak Jadi? Saya buka acara dulu 10 menit ya. Iya, makasih. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya dan yang kami hormati seluruh pimpinan perguruan tinggi yang hadir dan juga perwakilan dari L2 Dikti, Bapak Ibu semuanya, koordinator pembelajaran, subkoordinator pembelajaran khusus, dan juga Bapak Ibu narasumber yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya
dalam acara sosialisasi dan juga bimbingan teknis integrasi Sepada Indonesia dengan LMS di perguruan tinggi. Terima kasih sekali lagi juga selama ini sudah bekerjasama dengan sangat baik dan juga memanfaatkan Sepada Indonesia yang sudah kita kembangkan piloting sejak tahun 2014 Sepada Indonesia ini, dan juga Sepada Indonesia ini puncaknya sekitar tahun 2018-2019 ketika kita memanfaatkan blended learning untuk para guru dalam jabatan yang saat itu melakukan RPL dan menggunakan pembelajaran online melalui Sepada. Dan juga kita tahu persis sejak awal 2020, sejak surat edaran pertama Bapak Menteri di awal bulan Maret ya 2020, semua harus dilakukan work from home, sehingga Sepada semakin bermanfaat keberadaannya karena semuanya bisa memanfaatkan pembelajaran melalui Sepada ini. Dan juga kita tahu persis bahwa memasuki era transformasi digital serta perubahan arah kebijakan pendidikan tinggi kita, bahwa kita perlu pembelajaran yang kolaboratif. Jadi saat ini sangat memungkinkan untuk dilaksanakan pembelajaran yang secara kolaboratif ini. Dan Sepada Indonesia ini mulai memposisikan sistemnya sebagai agregator, ya, sebagai agregator dalam penyelenggaraan pembelajaran daring di perguruan tinggi. Dan juga peran agregator itu antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai agregator ini adalah sebagai sistem yang dapat memantau aktivitas pembelajaran yang ada di learning management system perguruan tinggi dengan syarat pengintegrasian LMS tersebut. Yang kedua adalah fungsinya adalah penyedia layanan klinik pembelajaran daring. Yang ketiga adalah penyedia layanan pelatihan dan bimbingan teknis dalam mengembangkan konten pembelajaran daring. Yang keempat, ini sebagai sistem manajemen untuk penawaran mata kuliah di Sepada. Dan yang kelima, sebagai sistem manajemen bantuan dana pendidikan jarak jauh. Yang keenam, pengambilan data dalam penilaian klasterisasi perguruan tinggi, khususnya untuk pembelajaran daring. Dan yang tujuh, ini sebagai penyedia materi-materi perkuliahan. Dan yang kedelapan adalah sebagai quality assurance konten pembelajaran daring untuk Sepada Dikti. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kita punya dua Sepada. Ya, jadi Sepada Indonesia, di mana kita piloting sejak 2014, dan progresnya oleh tim kita kawal, saya kira perkembangannya sangat luar biasa. Nah, pada kesempatan siang hari ini, kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, bahwa tadi saya sampaikan kita punya dua layanan Sepada, yaitu Sepada Indonesia yang saat ini kita kawal, dan ini nanti kita lakukan sosialisasi dan bimbingan teknis, dan juga Sepada Dikti. Dan Bapak Ibu tidak perlu bingung ya, ada dua Sepada, di mana Sepada Indonesia tadi saya sampaikan sebagai agregator dengan peran yang telah kami sampaikan tadi. Ada 8 peran Sepada Indonesia sebagai agregator. Dan Sepada Dikti ini adalah sebagai LMS dan etalase mata kuliah dalam mendukung program MBKM di Dijen Pendidikan Tinggi. Jadi itu peran keduanya. Jadi nanti Sepada Dikti itu akan mendisplay mata kuliah yang sudah lolos quality assurance di Sepada Indonesia. Jadi nanti di display di Sepada Dikti. Juga Bapak Ibu tidak perlu bingung lagi, nanti juga ada ICE Institute yang ada dari Kemendikbudristek dititipkan ya di UT Sepada ICE Institute ini sebagai marketplace yang juga menawarkan mata kuliah
daring di sana sebagai marketplace. Demikian juga yang ada di Spada di display tidak hanya di Spada Dikti tapi juga di ICE Institute. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengapresiasi ya kepada tim semua yang di balik layar yang mengawal, mendesain dan juga sampai sekarang di Spada Indonesia ini yang berasal dari berbagai perguruan tinggi. Jadi kami sangat mengapresiasi kerja kerasnya sehingga Spada Indonesia bermanfaat ya bagi mahasiswa, bagi dosen dan juga semua untuk melalui pembelajaran daring. Kami apresiasi dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Alim Sumarno dari UNESA, kemudian Bapak Hartoto dari Universitas Negeri Makassar, dan juga Bapak Anggoro Pramudjo dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Bapak Febrianto Amri Restadi dari Universitas Negeri Yogyakarta, dan Bapak Yana Ersopian dari Universitas Pendidikan Indonesia. Luar biasa, terima kasih. Mudah-mudahan Spada Indonesia terus berkembang dengan sangat baik dan diperkaya dengan modul-modul yang sudah lolos quality assurance-nya dan bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara, khususnya bagi mahasiswa, bagi dosen, yang semuanya yang ingin memanfaatkan pembelajaran daring ini. Dan juga tentu saja kita berharap bahwa Spada terus bisa ditingkatkan dan pengembangannya nanti ke depan. Dan untuk para peserta yang sudah hadir bersama kita, ini ada 500 yang ada di daftar kita. Ini luar biasa, terima kasih atas kehadirannya, merespon undangan dan juga surat dari kami. Terima kasih banyak. Selanjutnya kami mengucapkan selamat mengikuti BIMTEK integrasi ini dan silahkan dimanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, dioptimalkan, ditanyakan kalau ada hal yang kurang jelas ya kepada para narasumber. Dan harapannya dengan terintegrasinya LMS perguruan tinggi dengan Spada Indonesia, maka satu langkah penilaian kinerja telah terpenuhi. Ya, jadi kami sampaikan tadi. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh tim, seluruh narasumber, Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung pada siang hari ini dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka sosialisasi dan bimbingan teknis integrasi Spada Indonesia dengan LMS perguruan tinggi secara resmi dibuka. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti BIMTEK. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Aris Junaidi atas sambutan sekaligus membuka acara pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, dengan dibukanya acara tadi, maka secara resmi kita akan masuk ke acara inti kita. Namun, kami mohon untuk Bapak Ibu berkenan membuka kameranya terlebih dahulu, karena kita akan masuk sesi foto bersama. Kami mohon bantuan untuk operator untuk sesi foto bersama ini. Sudah siap ya? Mohon izin Bapak Ibu. Untuk slide pertama ya, 1, 2, 3. Meningkat ke slide selanjutnya, mohon maaf. 1, 2, 3. Ke slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, slide terakhir ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu atas berkenan untuk membuka kameranya. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Profesor Aris Junaidi. Meningkat ke acara selanjutnya, masuk ke acara inti kita yang akan dimoderatori oleh Subkoordinator Pembelajaran Khusus Ibu Yulita Prioningsi. Kepada Ibu Yulita, layar dan waktu kami sediakan. Baik, terima kasih Mbak Anissa, terima kasih Prof. Aris, Pak Direktur, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya untuk membuka acara BIMTEK kita siang hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang semuanya Bapak Ibu. Ya, kesempatan siang hari ini saya menganggap ini merupakan salah satu acara yang penting karena tentu Bapak Ibu banyak bertanya ada kendala-kendala teknis terkait bagaimana melakukan integrasi dan sebagainya. Jadi pada siang hari ini kami sengaja menyelenggarakan acara BIMTEK ini dan menghadirkan semua
tim di balik layarnya Spada Indonesia untuk bisa membantu Bapak Ibu dalam proses integrasi LMS perguruan tinggi ke LMS ke Spada Indonesia. Baik, tidak berpanjang-panjang pembukaannya. Di sini sudah hadir kelima-lima narasumber kita, tim Spada kita. Saya persilahkan, mungkin bisa dimulai dari Pak Hartoto dulu atau Paman Alim ini? Ya, saya dulu, Bu. Oke, baik. Ada Pak Hartoto, beliau adalah tim kita, sudah bergabung lama di Spada Indonesia, dan beliau berasal dari Universitas Negeri Makassar. Baik, silakan Pak Toto untuk dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Direktur, Ibu Yulita, Bapak Ibu para admin yang sempat hadir, termasuk Bapak Ibu perwakilan dari LLDikti di seluruh Indonesia. Perkenankan, saya Hartoto dari Universitas Negeri Makassar akan menunjukkan sekilas terkait dengan bagaimana proses integrasi dan apa saja benefit yang didapat oleh kampus ketika LMS perguruan tinggi telah terintegrasi di Spada Indonesia. Saya coba share Bapak Ibu, ini adalah laman kita di spada.kemdikbud.go.id. Dan di sini Bapak Ibu akan melihat ada beberapa dan banyak ya, bukan hanya beberapa, ada banyak mata kuliah andalan yang sudah lolos quality insurance dari tim Spada terkait dengan materi-materi kuliah di berbagai bidang. Jadi ketika Bapak Ibu LMS-nya telah terintegrasi, Bapak Ibu dapat melihat mata kuliah tersebut dan bisa melakukan enroll terhadap mata kuliah tersebut secara otomatis ya melalui menu yang ada di LMS Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga setelah terintegrasi, Bapak Ibu akan bisa melihat berita-berita terbaru ya, meskipun ini di laman Spada juga disampaikan, namun Bapak Ibu dari LMS Bapak Ibu juga bisa mengetahui berita-berita terbaru yang terkait, misalnya berita tentang hibah, berita tentang pengumuman yang sekaitan dengan peningkatan kapasitas pembelajaran daring. Selain itu juga Bapak Ibu bisa melihat daftar LMS yang sudah terintegrasi di Spada Indonesia. Hal ini menunjukkan Bapak Ibu ada tanda-tanda kehidupan dari masing-masing perguruan tinggi ya bahasanya. Jika terintegrasi, Bapak Ibu akan melihat di sini ada fitur untuk melihat aktivitas. Saat ini kita melihat ini Universitas Pamulang lagi padat-padatnya gitu ya. Jadi ini akan dibuat secara real time, Bapak Ibu bisa melihat di sini, dan tentunya hal ini sangat mendukung untuk klasterisasi. Indikator awal bahwa adanya proses pembelajaran daring di perguruan tinggi adalah LMS-nya ada tanda-tanda kehidupan ya, dalam artian ada aktivitas di sana. Nah, setelah itu baru kita masuk ke wilayah kualitas konten dan kualitas fasilitasi pembelajaran daring. Jadi ada banyak hal yang kita bisa dapatkan terkait dengan proses integrasi ini. Dan integrasi ini Bapak Ibu saat ini kita mensupport full untuk LMS berbasis Moodle, dan untuk LMS non Moodle nanti bisa diintegrasikan melalui fitur yang ada juga. Nanti Pak Alim akan coba sampaikan bagaimana fitur-fitur tersebut. Nah, Bapak Ibu, itu beberapa hal terkait dengan fitur-fitur yang ada. Mari saya tunjukkan Bapak Ibu ketika kita sudah terintegrasi, nanti menu apa saja yang ada. Setelah ini nanti Pak Alim akan memandu kita bersama untuk melakukan proses integrasi dari awal hingga bisa terkonek dengan Spada Indonesia. Saya coba logout Bapak Ibu.
Nah, di panduan yang kami sertakan di sini ada beberapa tahapan Bapak Ibu ya ketika kita mau melakukan proses integrasi. Yang pertama jelas Bapak Ibu harus memiliki platform LMS yang akan diintegrasikan, baik itu yang berbasis Moodle maupun yang non Moodle. Setelah itu nanti Bapak Ibu akan memasukkan registrasi, masukkan akun, dan di sini yang perlu dipilih adalah yang admin IT kampus. Admin IT kampus. Nah, kita coba demokan sekilas, nanti kalau sudah tahapan registrasi nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Alim. Kita coba klik register Bapak Ibu. Nanti silahkan Bapak Ibu juga sambil melihat tampilan di Zoom ini, Bapak Ibu bisa mempraktekkan di perangkatnya masing-masing. Yang pertama, first name, last name diisi dengan nama depan, nama belakang. Ini wajib Bapak Ibu. Jadi kalau dua nama sama ya silahkan diketik 2 kali. Okupansi silahkan memilih admin IT kampus ya. Jangan salah memilih role. Karena nanti hanya admin IT kampus yang memiliki akses untuk mengunduh plugin. Kemudian email Bapak Ibu silahkan memasukkan email yang aktif yang Bapak Ibu gunakan sebagai admin di LMS-nya. Ini diupayakan Bapak Ibu menggunakan email resmi institusi. Kemudian PON masukkan HP Bapak Ibu. Universitas silahkan diketik, nanti dia auto complete. Misalnya saya ketikkan Pasar, maka akan muncul list-listnya, nanti tinggal Bapak Ibu pilih sesuai dengan daftar. Nah, kemudian pilih prodi. Prodi ini sesuai dengan prodi di kampus Bapak Ibu ya. Silakan dipilih, kemudian register. Setelah register, maka nanti akan ada email untuk aktivasi. Jadi silakan diaktifasi. Nanti setelah berhasil aktivasi, maka kita akan mulai proses integrasi. Dan pada bagian ini nanti Pak Alim akan memandu kita. Saya kira itu saja untuk pengantar Bapak Ibu terkait dengan fitur-fitur dan benefit apa yang didapat ketika LMS perguruan tinggi Bapak Ibu sudah terintegrasi dengan SPADA Indonesia. Kembali saya serahkan ke Bu Yulita untuk dilanjutkan ke Pak Alim. Ya, baik. Cepat banget ya. Ya, kita langsung ke teknis saja, ya, Bu, Bapak Ibu. karena ini para admin. Nanti kita pelan-pelan jalan bersama, maksudnya Bapak Ibu bisa mulai mempraktekkan yang belum terintegrasi. Dan kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di sesi berikutnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan penjelasannya oleh Pak Alim Paman dari Universitas Negeri Surabaya. Silakan Pak Alim. Oke, matur nuwun. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Martoto, halo, suara saya gimana? Terdengar nyaring? Terdengar, Pak. Pak Hartoto ini curang ini. Saya disuruh bagian banyak. Ini Bapak Ibu sekalian. Ini kalau kita lihat ya di halaman SPADA, saya belum share screen ya Pak Tel ya. Saya share screen dulu. Sari. Ini kalau kita lihat sebetulnya sudah banyak sekali ya. Hampir sama dengan jumlah yang ada di Zoom ini. Ya, artinya apa? Artinya kalau begitu yang ada di Zoom ini sudah integrasi semua. Betul begitu? Betul. Jadi atau masih ada yang perlu didemokan untuk cara bagaimana mengintegrasi? Karena ini banyak loh ini, ya. Jadi begini Bapak Ibu, yang tampil di sini ini adalah data kemarin, ya. Jadi di Kamis 15 Juli ini yang tampil di sini adalah data kemarin,
Karena data hari ini itu selesainya nanti jam 12 malam. Jadi baru tampil besoknya gitu ya. Jadi yang hari ini tuh datanya masih direkap, baru tampil besok. Nah, di sini tampilnya ini adalah dalam waktu seminggu Bapak Ibu. Dalam waktu 7 hari ya. Misalnya Universitas Pamulang di minggu pertama dia berapa ini Pamulang misalnya 1.500 aktivitas. Kemudian tanggal 9 ada 2.500. Nah, total dari seminggu ini angkanya ada di sini. Gitu ya. Nah, ini metode penghitungannya bagaimana? Metodenya adalah pada setiap course itu, jadi kita kalau masuk LMS, itu begitu masuk LMS, nah itu bukan course. Kita masuk ke halaman edit profil, nah itu bukan course, ya. Tapi begitu masuk course yang dibuat oleh dosen, itu sudah dihitung satu aktivitas. Dia refresh halaman itu 2 kali, tidak dianggap. Kecuali ini rahasianya ya. Nanti kalau mau banyak silakan login, logout 1000 kali. Jadi 1 kali sesi ya. Jadi meskipun halaman course yang sama itu dia akses 1000 kali, di enter, di refresh, tetap dihitung 1 ya dalam 1 sesi. Nah, jadi artinya benar-benar data yang di sini itu tidak sampai duplikasi penghitungan. Ya, 1 user tetap dihitung 1 kali. Kecuali dia yaitu tadi logout atau tertidur, kemudian bangun lagi melanjutkan belajar. Nah, itu dihitung 2 kali. Gitu ya. Dan dari seluruh perguruan tinggi itu selama 1 minggu angkanya, rekapnya ada di belakang nama ini. Jadi ini urutannya ini tidak ke kanan ke kiri, tetapi yang bagian kiri dulu sampai bawah, kemudian dilanjutkan yang sebelahnya atasnya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Yang banyak ini di perguruan tinggi kami itu ada beberapa model, ada beberapa LMS ya. Masing-masing fakultas itu LMS-nya berbeda. Ini bagaimana? Waduh, ini kalau sudah begini, kita sendiri di sini desainnya itu adalah untuk 1 LMS, 1 perguruan tinggi. Jadi kalau ada perguruan tinggi yang mempunyai banyak LMS, ya untuk sementara kami mohon hanya 1 LMS yang didaftarkan. Terserah milik fakultas mana yang dianggap terbaik, nah itu yang didaftarkan. Atau milik prodi mana ya, kalau sekolah tinggi ya itu ada beberapa prodi itu elemennya sendiri-sendiri. Nah, kalau ditaruh di sini kita ya bingung nanti ngerekapnya ya, karena beda prodi, beda domain. Itu Bapak Ibu ya. Untuk LMS yang selain Moodle itu integrasinya bagaimana? Nah, untuk selain Moodle Bapak Ibu, di sini sebetulnya bukan integrasi ya, tetapi lebih diperuntukkan kepada bagaimana cara agar teman-teman di Sepada Indonesia bisa masuk ke LMS tersebut untuk melakukan review terhadap konten yang ada. Ya, jadi kalau yang model ini kan gampang karena ini begitu kita bisa tanpa harus login itu bisa melihat aktivitas dan course yang ada. Seperti ini misalnya ya. Kalau namanya sudah tertinggi ini meskipun hari libur itu yang akses tetap banyak ya. Tepuk tangan untuk Unpam ACID. Meskipun libur tetap 2 jam terakhir itu ada 5.000 user ya, 5.000 mahasiswa. User itu ya mahasiswa ya dosen yang melakukan aktivitas di LMS itu. Nah,
kita juga bisa melihat di situ course yang paling aktif. Course yang paling aktif itu artinya paling banyak sering dibuka oleh mahasiswa untuk belajar. Nah, itu kita floorkan juga, kita tampilkan secara transparan semuanya. Apa yang kita indeks, apa yang kita rekap itu kita tampilkan semua sehingga semua bisa melihat. Ya, di sini terlihat kalau di sini mata kuliah fisika dasar ini rata-rata per hari itu 28 dikunjungi mahasiswa atau dosen setiap hari, ya. Dan semakin ke bawah semakin kecil. Kalau mau lihat bawahnya lagi ya tinggal load more gini. Nah, tetapi kalau bukan Moodle, nah bagaimana caranya? Ya berarti bagaimana caranya agar teman-teman di Sparta Indonesia, Bapak Ibu yang ada di Sparta Indonesia nanti kalau mereview itu bisa masuk gimana? Nah, caranya admin karena banyak juga yang menggunakan selain Moodle ya ternyata ya. Sebentar saya login dulu. Halo, Paman. Sepertinya ada gangguan jaringan ya di tempatnya Pak Alim. Ada yang bisa ini mengisi sejenak sambil menunggu Pak Alim, mungkin Kang Yana atau Pak Anggoro atau Pak Toto? Ya. Pak Toto bisa backup dulu, ini Pak Alim sepertinya hilang. Baik, ya. Terkait tadi kita ulangi, saya coba share screen. Ya, tadi Pak Alim menjelaskan terkait dengan proses integrasi untuk LMS non Moodle. Jadi disebutkan oleh Pak Alim tadi bahwa proses integrasi tersebut itu dikaitkan dengan bagaimana tim Spada Indonesia bisa mendeteksi dan melihat bagaimana kualitas penyelenggaraan daring yang ada di LMS tersebut. Jadi kepentingannya untuk itu Bapak Ibu, sehingga kami memerlukan apa alamat LMS Bapak Ibu, kemudian user dan password, termasuk link contoh course yang bisa kami akses untuk kami lihat aktivitasnya. Dan di bagian, bentar Bapak Ibu ya, kita coba login. Mari kita coba login. Sebentar Bapak Ibu, kita tunggu. Ini lagi proses. Oke, saya masih kesulitan untuk membuka, mungkin koneksi kami yang kurang bagus. Setelah berhasil login, ya sambil tunggu Pak Alim kembali on Bapak Ibu, ini kami tunjukkan ketika LMS yang berbasis Moodle ya telah terkoneksi, maka nanti di menu dashboard
Bapak Ibu di LMS akan muncul angket. Tadi ada pertanyaan, apakah ini bisa mengisi berulang kali? Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Jadi sekali Bapak Ibu, baik itu mahasiswa, dosen, ataupun admin mengisi, otomatis sudah tercatat ya di course manapun Bapak Ibu masuk, tetap dia sudah tercatat seperti ini. Tidak ada lagi menu untuk mengedit. Nah, kemudian ada juga pertanyaan tadi masuk, bagaimana jika emailnya berubah? Jika emailnya berubah, apa yang harus dilakukan? Ya, makanya Bapak Ibu sebelum menginput data pastikan menggunakan email yang sama. Jika berubah maka kita lihat dulu Bapak Ibu mana yang terlebih dahulu Bapak Ibu gunakan untuk mengisi. Jika Bapak Ibu sudah mengisi via LMS Bapak Ibu, maka nanti bisa diupdate data untuk yang selainnya. Jadi saling sinkron. Ini lihat lagi proses Bapak Ibu. Nah, untuk mendaftarkan, tadi ada pertanyaan, untuk mendaftarkan LMS, masuk di menu sebentar ya Bapak Ibu, kita lihat. Apakah tampil layar saya? Tampil, Mas. Oh ya, ternyata lupa di terpaus ya. Jadi nanti Bapak Ibu pada menu admin gitu ya akan bebas memilih platform LMS yang Bapak Ibu miliki. Jadi di sini ada banyak jenis platform dan nantinya seandainya Bapak Ibu memiliki platform LMS kemudian tidak terlist di sini, silahkan mengkontak kami. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan platform dengan mengembangkan sendiri ya Bapak Ibu, berarti silahkan pilih yang ini natif yang dikembangkan sendiri. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan apa URL-nya, kemudian Bapak Ibu diminta untuk membuat akun yang memiliki role dosen dengan nama sepada dosen, kemudian masukkan email ini, masukkan username dan password sesuai yang Bapak Ibu tentukan. Nanti kalau diminta modelnya ada invite link ya silahkan dimasukkan invite link. Kemudian demikian pula untuk mahasiswa. Bapak Ibu nanti di LMS Bapak Ibu silahkan dibuat akunnya, kemudian dimasukkan di sini sehingga kami bisa melihat bagaimana progres LMS Bapak Ibu. Itu hanya berlaku untuk platform yang non-Moodle. Kalau Bapak Ibu menggunakan platform Moodle berarti nanti proses integrasinya seperti yang akan kita sampaikan. Jadi di sini integrasi bisa dilakukan Moodle dan non-Moodle. Namun yang full support adalah yang Moodle untuk saat ini. Apakah Bapak Alim sudah terhubung kembali? Sepertinya belum. Masih proses masuk. Baik. Kita langsung saja kalau gitu. Tadi saya sudah mendemokan tapi edisi cepat. Jadi mungkin
Pak Anggoro di sini standby untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat room. Kita mulai saja bertahap bagaimana proses pengintegrasian LMS. Tadi saya terlalu cepat katanya ya. Kita mulai Bapak Ibu. Kita mulai. Saya stop share screen. Kita mulai tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Silahkan bagi Bapak Ibu yang belum terintegrasi, silahkan Bapak Ibu membuka laman saya kirim di chat spada.kemdikbud.go.id. Untuk panduannya kami kirimkan ulang. Panduannya kami kirimkan ulang. Ada pertanyaan? Kalau LMS pengembangan sendiri apakah dosen dan mahasiswa tetap mengisi? Ya, jadi jawabannya tetap mengisi untuk survei ya Bapak Ibu, tetap mengisi. Namun Bapak Ibu nantinya loginnya itu tidak perlu di LMS Bapak Ibu, tetapi langsung register di spada.kemdikbud.go.id. Nanti register sebagai student di kampus yang dipilih, kemudian mengisi angket tersebut. Karena pada dasarnya Bapak Ibu mengisi angket di Spada Kemdikbud dengan di LMS perguruan tinggi akan terkirim juga. Jadi bagi yang menggunakan LMS dengan platform non Moodle, ya silahkan langsung saja masuk ke Spada Kemdikbud, diminta untuk register, kemudian mengisi angket tersebut. Kemudian pertanyaan lagi, ini sambil tunggu Pak Alim, kita jawab-jawab pertanyaan. Izin tanya, untuk role mahasiswa apakah bikin akunnya satu atau harus semua? Satu atau semua mahasiswa, kebetulan LMS kami akun yang terintegrasi dengan Google Suite ya. Untuk yang non Moodle Bapak Ibu, ini untuk kepentingan pendaftaran itu cukup satu saja. Yang akun tersebut sudah masuk di kelas Bapak Ibu, masuk di kelas. Tapi untuk kepentingan angket, maka diminta setiap mahasiswa yang mendaftarkan sesuai dengan akunnya masing-masing. Jadi dua kepentingan nih Bapak Ibu. Apakah integrasi dengan Spada ini wajib? Karena kami di IKADO mengembangkan sistem sendiri. Nah, sudah dijawab Pak Anggoro ya. Jadi ini untuk kepentingan klasterisasi Bapak Ibu. Jadi silahkan mendaftarkan, namun memilih dengan platform natif. Kemudian. Halo Om. Oh ya, silakan Pak Alim Ya, sudah silakan. Aduh, ini kalau komputer tadi kan ceritanya komputer saya itu tiba-tiba restart ya. Terus terlempar dari Zoom. Terus mau masuk lagi itu susahnya minta ampun ya Allah. Pak Toto, sampai di mana ini Pak Toto? Sampai ditanya jawab Pak terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di room sambil menunggu Pak Alim bergabung kembali. Oh gitu. Ya. Tadi sudah saya demokan Pak Alim terkait dengan bagaimana register untuk LMS yang non Moodle. Nah, cuma sekarang ini kita mungkin tergantung request ini apakah kita mau demokan cara register untuk integrasi ataukah kita langsung tanya jawab di sesi Zoom di chat. Ya. Kayaknya kalau integrasi di
kita sudah sediakan juga di tutorialnya di YouTube Bapak Ibu ya. Jadi kan sebetulnya kalau Bapak Ibu sudah terbiasa menginstal plugin Moodle itu ya begitulah caranya. Jadi di download plugin. Yang minta didemokan ini Pak. Gimana? Minta didemokan. Yang untuk integrasinya minta didemokan saja. Waduh, aku nggak ada LMS yang belum terkoneksi ya. Ayo siapa mau jadi sukarelawan? Share screen kita pandu. Nah, silakan Bapak Ibu. Raise hand yang mau jadi ini, jadi sukarelawan. Tak buka dulu. Ini dari Pak Zulfikar YM, stickers mana nih? Pak Zulfikar YM, namanya kepotong soalnya, maaf. Kalau LMS saya sudah terintegrasi. Al Irsyad Cilacap. Mana nih Pak Zulfikar? Monggo Pak Zulfikar, share screen, kita pandu dan teman-teman yang lain bisa melihat. Ya, Mas Agus mungkin Pak Zulfikarnya bisa di-unmute dulu. Ya, silakan Pak Zulfikar. Pak Zulfikar dari Stickle Al Irsyad. Pertama dulu nih Pak, pertanyaannya ini LMS-nya menggunakan platform apa Pak? Belum ada suaranya ya Pak Zulfikar? Halo Pak Zulfikar? Ini belum keluar suara nih. Mungkin atau ya, lainnya Tasmi. Ya, lainnya dulu ya. Kita ke Bu Winda. Bu Winda Unika. Dia Mandala. Nanti kita ke Pak Zulfikar lagi. Ini Pak Zulfikar belum keluar suara soalnya. Silakan Bu Winda. Ya baik, saya coba ini share screen. Saya masih belum bisa share screen. Mas Agus, mohon dibuka akses untuk Bu Winda. Silakan Bu Winda. Ini adalah kemarin kami coba Pak untuk apa namanya sinkronisasi, tapi jadi ambiar Pak. Jadi sinkron tapi nggak keluar bahasa-bahasa mesin itu loh Pak. Bahasa mesin. Bahasa robot. Jadi ambiar gambarnya itu jadi ambiar depannya. Coba Bu. Itu. Ya, mulai dari mana ya Pak? Ya, set administration. Sudah di-download Bu ya? Ya, di plugin. Sebentar Pak, kayaknya saya kemarin mendownloadnya dari ini di komputer kantor. Bu, kita sama-sama Surabaya, nanti kalau kurang jelas kopdar aja Bu. Iya Pak, rencananya gitu. Kalau ambiar lagi, kami kopdar aja Pak. Modus. Salah Bu, .go.id Bu. Saya kok malah. Ini nggak ada Kemdikbud. Tadi udah muncul Bu, tinggal tarik ke bawah udah muncul sepadan. Iya benar. Dan bawahnya lagi Bu. Tuh kan Bu, bawahnya lagi Bu. Ya. Oh iya. Ini sering buka. Kok jadi berat ya, Pak Agus ya? Nah, ya. Iya agak lambat Pak sekarang bukanya tadi. Bukannya agak Bu, memang jadi lambat nih. Yang akses lagi banyak. Saat yang bersalah. Masalah ya ini. Oh ini sudah. Terus
Ibu sebagai dosen ya itu ya. Ya, saya tadi sebagai dosen masuknya. Aduh, kayaknya saya login aja susah ya, Pak. Nah, dari tadi kayak gini. Atau Yang login yang nggak pakai admin Bu depannya Bu. Bu Yulita ini kayaknya servernya perlu diganti dengan yang lebih besar sebesar Google Bu. Iya, kita kan sudah pindah ke cloud nih Pak. ya masih lambat. Mungkin kalau yang lain aja Pak, supaya tidak menghalangi, mengganggu. Nanti sambil saya ngikuti, ketimbang nunggu saya download. Oh, Bu, oke. Bu, ada Ya. yang ngatain loh, katanya ibunya grogi itu, gitu loh Bu. Ya, kayaknya saya grogi. Baik, kalau Tapi, gitu kita saya tanya Pak Alim, satu hal ini tidak perlu di-upgrade dulu ke 3.10 ya Pak ya versinya? Nggak perlu, nggak Kami perlu. menduga bisa Nggak ya perlu. Pak ya, Nah, tanpa ini. kalau hanya untuk menginstal dan integrasi, kemudian di-upgrade nggak perlu Bu. Tapi kalau di-upgrade ada kepentingan yang lain ya nggak tahu. Oh iya, baik Pak. Jadi sebenarnya nggak perlu ya Pak ya, baik. Iya. Ini kita coba ke yang lain ya, Bapak Ibu ya, Bu Winda, ke Bu Tasmi dari Ya baik, WGM. silakan. Terima Silakan Bu kasih. Tasmi. Pak Tasmi, maaf Pak. Silakan Pak Tasmi masih di mute. Mohon di unmute, terus Bu Winda untuk bisa di mute. Oke. Kemudian Bisa dengar suara saya Pak, Bu? Bisa Pak. Oke, saya share screen dulu ya Bu. Alhamdulillah saya udah daftar dan sudah dapat plugin-nya nih. Oke. Silakan. Mas Agus bisa di-share, diberi akses untuk share screen untuk Pak Tasmi. Udah bisa Bu. Oke. Oke. Kelihatan Bu? Kelihatan Bu, Pak. Oke, saya coba di plugin. Sini ya Pak ya? Ya. Kita udah pernah coba tapi gagal di sini Pak. Atau kecepatan gimana? Ya, kemudian dicari filenya itu. Oke. Ini ya Pak ya? Ya. Sudah versinya 3.9 kita pakai. Ya, betul. Ini saya langsung upload ya. Langsung upload, Pak. Oke, ini saya install ya. Ya. Saya lanjut Pak ya. Ya, lanjut. Betul, kemudian bawah itu terus continue. Nah, ini kayaknya ada banyak plugin yang sudah diinstal sebelumnya, Pak, yang memerlukan perhatian. Nah, itu ada banyak itu. Iya, Pak. Apakah ini ada pengaruhnya, Pak ya, terhadap? Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Ya, ini yang kita coba kemarin nih, Pak. Ini jadi langsung ke upgrade saya ya? Ya. Oke. Ini ya, Pak, sesuai modul ya ini? Ya, betul. Nah, sudah Pak, itu sudah berhasil. Sekarang ini sampai di sini Bapak Ibu ya, ini nggak ada masalah tadi, artinya sudah masuk pluginnya. Nah, sekarang tinggal memasukkan kode yang didapat dari Spada. Kode ini untuk apa sih Bu sebetulnya? Kode ini adalah agar plugin ini tidak diinstal sembarangan, misalnya di localhost gitu ya. Install Moodle kemudian diinstal plugin ini, wah kacau nanti datanya yang dimasuk Spada sana ya. Jadi hanya yang sudah diverifikasi yang tercatat di lognya Spada. Jadi kalau menginstal plugin ini di localhost
Nah, itu enggak bisa. Ya Pak, itu di situ di yang sepada tadi, itu di menu bawahnya, di menu atasnya, betul. Daftar ya Pak ya? Ya. Aduh, lama sekali, ada apa ini? Kayaknya berat nih Pak servernya. Apakah pengaruh dengan yang Zoom yang kita tempel di pada Paman? Enggak. Banyak yang akses kayaknya nih Pak. Ya Pak, karena kita BIMTEK jadi semuanya melihat sambil mempraktekkan sepertinya. Nah, Pak itu ditulis alamat itu Saya copy dari sini aja Pak ya. Ya, sampai sebelum admin itu Pak. Oke, ini Pak ya. Ya. Kemudian itu di-download filenya. Nah. Jadi Bapak Ibu ya, ini nanti server Sepada akan membaca file yang di-download ini ke server Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau ya itu tadi kalau ditaruh di localhost nggak akan bisa dibaca. Jadi memastikan bahwa server tersebut benar-benar bisa dihubungi, bisa artinya bisa diakses. Oke, udah selesai downloadnya Pak. Ya, yang pojok bawah itu Pak, pojok atasnya start menu itu, filenya itu. Yang di pojok bawah. Yang Pak ya? Yang bukan paling kiri Pak. Paling kiri. Ya. Terus? So, ya, betul. So, nah itu di copy. Bapak bisa masuk yang atas bawahnya Pak, yang nggak ada satu dalam kurung. Bawahnya. Oh, ini ya. Bapak bisa masuk ke servernya Pak. Bisa Pak? Bisa ya itu di copy. Nanti Bapak masukkan ke servernya. Coba. Pakai putih ya Pak ya? Atau pakai? Ya, pakai putih bisa. Nah, kalau di sini ini kan yang bisa kan hanya admin LMS Bapak Ibu ya. Jadi kalau dosen biasa dia bisa download itu, tapi kan di langkah ini dia nggak bisa. Ya, karena yang bisa hanya yang tahu servernya, seluk-beluk server dan lain sebagainya. Oke. Nah, masuknya ke situ gimana? Pakai apa Pak? Pakai WinSCP atau apa atau FTP servernya? Bentar kalau gitu. Ini verifikasinya ini mirip dengan yang biasa dilakukan Google Bapak Ibu ya. Dia kalau mau memverifikasi apakah kita itu sebagai pemilik dari sebuah web, nah itu caranya kurang lebih seperti ini dia. Bapak passwordnya kelihatan Pak? Oh enggak. Enggak Pak. Kayak tadi Pak saya kelupaan. Enggak, udah dijaga-jaga nih Pak. Taruh ya, saya geser dulu nih menunya nih. Iya Pak, biar saya tidak bisa lihat. Bukan. Downloadnya di mana ini tadi ya? Download di apa nama filenya tadi? Ini apa ya? Ya, itu. Saya drag dulu ya. Ya. Kalau Bapak sebagai root langsung dianu udah bisa kok Pak. Tapi kalau enggak. Ya. Saya batasin Pak. Di server ini saya batasin. Ya, pakai putih sekarang, kembali ke putih. Oke. Ini udah masuk Pak? Ya, itu di copy ke foldernya Moodle Pak. CP. Bapak taruh mana modelnya? Masih default ya Pak? Var www ya biasanya situ sih. Oke. Nah, kalau sudah yakin berarti kembali ke Sepada tadi Pak. Sini ya Pak ya? Get out. Tenang Pak, servernya berat.
Bisa sambil ngopi dulu nih kayaknya. Pak Paman lagi ngerokok nih kayaknya. Pak, harus merebus air dulu. Kok nggak muter ya? Nah, betul Pak. Nah, itu di copy. Seret. Terus ke modelnya tadi Pak, yang e-learning. Oke. Oke, Bapak ke set administration. Ke plugin. Ntar Pak ya, saya geser lagi nih. Banyak menu nih. Oke. Nah, dicari Ctrl F Sepada Indonesia atau di admin tool. Nah, itu diklik. Nah, itu dipilih di choose yang Sepada Indonesia Manager. Ini Bapak dari mana sih, Pak? UIGM, Pak. Palembang. Oh, UGM bukannya Jogja, Pak? UIGM, Indo Global Mandiri, Pak. Oh, ada I-nya. Iya, ada I-nya, bukan orang pempek, Pak. Iya, namanya kasih nama, Pak. Nama Bapak atau nama Sepada Indonesia. Pokoknya itu untuk memudahkan aja, terserah dikasih nama apa, Sepada Indonesia gitu aja. Oke. Pak, saya diajak kopdar ya sama Semarang. Ayo, Semarang. Oke, siap. Simpang 5 apa piye? Ini boleh pakai spasi ya, Pak ya, namanya? Boleh. Oke. Terus output-nya tadi di paste di situ, di paste. Oke. Nah, itu di atasnya dicentang atasnya. Tracking admin itu, Pak. Oke, udah di save. Nah, sekarang mari kita sama-sama berdoa, Pak. Bismillah. Nah, sekarang ke dashboard diklik. Ya. Harusnya udah muncul. Oke. Ya. Mantap. Oh, Bapak sudah login ya. Kalau sudah login di Sepada enggak akan muncul, atau sudah terdaftar di Sepada enggak akan muncul, harus mendaftar. Jadi nanti yang baik dosen atau mahasiswa ketika menggunakan ini, Pak, kalau emailnya dia yang dipakai di LMS ini belum terdaftar di Sepada, maka yang muncul di halaman ini bukan seperti ini, tetapi halaman semacam pemberitahuan bahwa akun Anda, email Anda itu belum terdaftar loh di Sepada. Anda mau daftarkan enggak? Nah, itu termasuk dosen sama mahasiswa ya, Pak ya? Ya, semuanya yang pakai ini, Pak. Karena kalau masih di sini kan belum kelihatan apa itu dosen atau mahasiswa. Iya, betul. Kalau udah gini, udah berhasil ya, kita udah sinkron ke sana gitu. Ya. Nah, tinggal sekarang yang di sini tuh apa saja sih gitu, Pak ya. Nah, yang di sini itu seperti yang ditunjukkan Pak Toto tadi, antara lain ini. Ini adalah semua course yang ada di Sepada. Oke. Yang sudah di-approve ya. Jadi baik dosen atau mahasiswa itu bisa mengenrolkan diri, mengenrol itu mendaftarkan menjadi murid atau student di course tersebut, tinggal klik enroll me ini, Pak. Oke. Nah, kemudian kalau ini per halaman ini ada 5 course. Jadi kalau mau melihat course yang lain di bawah itu klik next. Oh, ini ya, Pak ya? Ya, itu. Itu, Pak ya. Oke. Nah, ini fasilitas yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak, di situ ada untuk klasterisasi, ada angket. Itu di sebelah tab course Sepada itu. Oke. Nah, angket ini bisa dilakukan di halaman Sepada Indonesia atau yang sudah terintegrasi LMS-nya itu langsung di sini bisa, sama saja. Dia kalau sudah ngisi di Sepada, ketika login di sini sudah tidak perlu ngisi, sudah tahu dia bahwa dia sudah pernah mengisi angket, gitu Pak ya. Oke, Pak. Kemudian di sebelahnya, Pak, tab itu, nah ini menunjukkan grafik apa itu rekapitulasi course yang ada di LMS ini, ya. Nanti user yang online juga tampak di sini. Ini bisa dilihat oleh semuanya. Nah, kemudian
Kalau yang sebelahnya itu kan berita, ya, hanya berita saja. Nah, sekarang Bapak kalau mau sharing course, Bapak Iya. di sini di-set sebagai dosen apa enggak, Pak? Saya dosen juga. Enggak, di akun ini maksudnya. Ini saya masuknya dari admin, tapi saya punya user sendiri gitu. Nah, coba kalau gini maksudnya. Kalau dosen nanti login ke LMS ini, dia masuk ke mata kuliahnya, di situ ada fasilitas untuk untuk share mata kuliah yang di mata kuliah tersebut ke Sepada Indonesia. Nah, untuk mendemokan itu maka Bapak harus paling tidak satu harus sudah di-enroll sebagai teacher atau editing teacher. Di Sepada. Di sini di course di LMS ini. Nah, kalau Bapak kan sekarang kan sebagai admin. Ya. Nah, Bapak pernah di-set sebagai teacher enggak? Sebagai akun admin nih. Saya sebagai admin juga dosen, Pak, di sini. Jadi saya Coba. punya 2 user. Saya logout dulu ya. Oh, kalau gitu pakai akunnya satunya. Palembang gimana, Pak, PSBB? Iya, Pak. Nah, itu kan akun Bapak yang ini belum terdaftar. Oh, gini ya. Ya. Oh, NIDN kita masukin sendiri ya, Pak ya? Gimana, Bapak? NIDN-nya kita masukin ya? Nggak sinkron ke ini ya? Sinkron Nah, ya, ke... ini kan belum tahu NIDN Bapak dia. Jadi ya dimasukin dulu, dia nanti akan baca dari NIDN tersebut itu namanya siapa. Tapi kan perlu dicek ya, namanya ini benar apa enggak. Ya, kadang kalau mendapatkan NIDN itu kan gampang, Pak ya. Asal buka APD Dikti itu pasti ketemu NIDN siapapun. Nah, ini untuk menghindari itu misalnya ada mahasiswa yang ingin ngetek coba-coba memasukkan NIDN untuk register. Nah, makanya cek namanya sama NIDN harus sama. Termasuk juga mahasiswa ya, Pak ya? Kalau mahasiswa NIM ya? Ya. Oke. Kalau udah, saya daftar ya? Ya, daftar. Ini boleh saya ganti nggak, Pak? Loh, harus sama, Pak, namanya. Namanya, nggak maksud saya, namanya harus sama dengan nama yang terdaftar di PD Dikti. Namanya cuman nggak ada last name, Pak. Nah, tidak apa-apa kan, kalau orang luar negeri kan modelnya gitu, Pak. Ada first name, ada last name. Kalau kita mah jadi satu aja, entah itu last name atau first name. Oke, saya ganti nama saya aja belakang-belakangnya gitu, Pak. Dibilangin nggak bisa kok. Nama Bapak itu siapa sih? Lasmi. Lasmi doang? Iya. Itu kosongin kalau gitu, last name-nya. Oke, ini. Nah, daftar Sepada Indonesia. Kalau di Jawa, Pak, nambahin nama itu harus tumpengan, Pak, pakai kelametan. Ya, sekarang Bapak bikin password akun ini ya, akun sebagai dosen ini ya. Aduh, Pak, ditutupi, Pak. Ya, nggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa, oke. Passwordnya tulis aja rahasia gitu, Pak, kalau gitu. Entar. Oh, kok nggak ditutupin ya? Entar dulu. Lebih lagi kok lah, katanya enggak apa-apa. Gimana? Saya stop dulu ya? Enggak, digeser aja, Pak. Oh, anunya satu ya? Iya, satu cuman, Pak. Alah, nanti diganti aja, kalau bisa. Satu, Bisa dua, tiga aja. Bisa diganti kan? Bisa. Itu kok kenapa ditampakkan itu, Pak? Itu kita dari pengalaman kita, kalau di model password, itu kita tahu sendiri, teman-teman dosen kita itu, kalau namanya seperti ini kan banyak yang nggak familiar. Dia itu lupa, Pak. Karena nggak kelihatan itunya, apa tadi yang saya tulis ya. Nah, oke, Pak. Sip. Sekarang kembali ke LMS-nya tadi, Pak. LMS-nya tadi di mana ya? Hilang tadi itu. Sekarang buka baru aja. Oke. Ya, di
Dashboard. Itu halaman dashboard. Ini udah muncul, Pak. Nah, sudah enggak muncul kan? Nah, sekarang Bapak masuk ke salah satu course Bapak. Enggak, itu course pada Indonesia. Course yang di sini, di LMS Bapak. Di sebelah kiri itu lho Pak, ada Jarkom 2, TI. Ya, boleh dari sini juga kan sama aja, Pak? Boleh lah, sama saja. Oh, nggak muncul ya? Ya, ini aja lah. Oke. Nah, itu nanti akan muncul tombol untuk share. Ya kan. 1, 2, 3. Kok nggak muncul? Nah, itu Pak. Tombol kuning itu loh Pak. Di mana, Pak? Oh, kelihatan. Ketutupan mungkin Bapak. Ketutupan zoom-nya atau ketutupan apa Pak? Di pojok kiri itu ada tombol kuning tulisannya share pada Indonesia. Sebelah kiri ya, Pak? Kanan. Oh ya, ada. Nah. Klik. Bismillah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke. Nah, ini Pak, di bawahnya ini dan Bapak Ibu yang lain, di bawahnya course full name ini kan ada mata kuliah PD Dikti. Jadi begini Bapak Ibu ya, jadi mata kuliahnya course ini yang di LMS ini kan secara sistem kan belum terkoneksi dengan mata kuliah yang ada di kurikulum, ya kodenya dan lain sebagainya. Terutama mata kuliah yang sudah dilaporkan ke PD Dikti. Karena itu untuk mengkonekkan bahwa course ini itu adalah mata kuliah yang mana, itu di bawahnya itu Pak. Connect matkul PD Dikti itu dipilih, Bapak nanti akan muncul beberapa mata kuliah yang itu loh Pak, bukan. Di namanya itu kan ada pilihan Pak. Nah, bawahnya itu. Nah, ini adalah semua mata kuliah yang pernah Bapak ajar, yang pernah Bapak ampu, ya. Nah, mata kuliah jaringan komputer 2 ini itu mata kuliahnya apa di kurikulum? Ya ini. Diklik, Pak. Ya, itu. Terus prodinya bidang ilmunya teknik, Pak. Kemudian subnya apa sih itu, sistem komputer ada bawahnya, bawah terus komputer itu ilmu komputer kalau tidak salah. Ilmu komputer. Ini Pak ya? Ya. Apa teknik komputer Pak? Ini ada teknik komputer. Ya terserah Pak. Pokoknya komputer loh. Nah kemudian Pak, ini course ini harus di backup dulu untuk diupload. Nah, backupnya Bapak tulisan klik di sini itu klik aja Pak. Klik ya itu. Udah biarin Pak, biarin. Nah, continue. Dia akan download. Ternyata bukan hanya Sepada yang lemot, Pak. LMS Bapak juga lemot. Bawah, Pak, bawah. Kalau tidak download itu scroll ke bawah. Nah, itu di-download. Ya. Wis. Oke. Kembali ke yang sebelahnya, tab sebelahnya tadi. Nah, di select file MBZ. Dicari filenya. Apa tadi ya? Oh ini ya. Ayo, cari yang terbaru aja Pak, sort by date. Ya tanggal 15 nih. Ya betul. Wes. Oke, upload Pak. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ya, bisa bikin kopi. Wih. Atau menyalakan kompor dulu, merebus air, ya. Dah,
intinya sampai di sini ini ini intinya tinggal proses uploadnya aja Pak, sudah bisa. Nanti kalau di ya mata kuliah ini Bapak akan muncul yang seperti di depan tadi Pak, tadi loh yang dari UI, dari UGM. Oh, yang di Sepada Pak ya? Ya, enggak. Ya di Sepada juga, tapi juga muncul di semua LMS yang terkoneksi, yang terintegrasi dengan Sepada. Seperti di halaman dashboard tadi. Tadi Bapak kan melihat di situ ada banyak mata kuliah dari perguruan tinggi lain, loh. Oke. Nah, termasuk mata kuliah Bapak ini nanti, kalau disetujui itu maksudnya bagaimana? Maksudnya Bapak Ibu, mata kuliah ini sesuai dengan pedoman sesuai dengan idealnya course di Sepada. Nanti Mas Agus yang bisa menjelaskan lebih jauh. Moga-moga Mas Agus mau, Pak Agus Sumantri. Gimana Pak Man? Jadi course yang tampil, Om, ya, itu yang bagaimana? Yang di approve? Oh ya. Ya, sebenarnya ini kita perlu satu sesi yang berbeda ini kalau ngebahas terkait dengan standar minimal konten. Oh iya, betul Om. Jadi memang Bapak Ibu sekarang ini ada 800-an course yang sudah masuk di Sepada yang kemarin diajukan oleh Bapak Ibu dosen untuk ditampilkan di Sepada dan bisa digunakan oleh semua user yang terdaftar di Sepada. Namun dari 800-an itu ternyata masih banyak yang mohon maaf asal restore gitu, tidak memperhatikan bagaimana susunan kontennya, karena di Belmawa sendiri atau di Dikti memang kita membuat standar minimal konten itu, jadi konten itu kita buat menarik Bapak Ibu ya, menarik dan membuat supaya konten itu ketika dibuka oleh user seolah-olah konten itu berbicara gitu. Jadi memang kita perlu sesi khusus Bapak Ibu untuk membahas konten. Boleh nanya Pak? Monggo Pak. Masalah konten ya Pak. Tadi misalnya kita ada upgrade konten nih. Misalnya kita udah upload nih ke Sepada, misalnya kita upgrade, itu otomatis udah upgrade juga ya Pak di Sepadanya? Nah, itu sekarang masih belum bisa Pak untuk secara otomatis. Jadi kita masih harus mengedit langsung karena kita belum menemukan, maksudnya formula yang untuk edit langsung itu masih kita kembangkan. Jadi sekarang masih terputus ininya. Seperti Bapak kalau upload artikel di e-jurnal dulu Pak. Kalau sudah upload di sana, filenya asli diedit, yang di sana tidak berubah. Iya, ya. Mudah-mudahan dapat formulanya Pak ya. Jadi kita edit di LMS kita, di situ juga ngedit gitu. Angel itu sulit Om. Berat nanti kok. Terima kasih Bapak. Ya, intinya sampai di sini nih Bapak Ibu semuanya, proses integrasinya itu seperti itu. Ya, ini sebetulnya harusnya lancar, ini kan nggak sampai besar toh. Ini begitu diklik upload, ini tombol biru kecil ini harusnya seperti indikator progress bar gitu ya, langsung serut 100% upload ya. Cuma karena berat ya, jadinya ya gitu deh. Kalau di cancel dulu bahaya nih nggak Pak? Enggak Pak. Enggak ya? Enggak. Diulangi lain kali atau nanti malam Pak. Kalau saran saya sih kalau mau lancar nanti malam jam 12 Pak. Oke Pak. Jadi ini saya close ya. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak ya bantuannya nih. Sama-sama. Jadi itu ya Bapak Ibu caranya untuk yang bagaimana integrasi LMS yang Moodle dengan Sepada Indonesia. Tinggal download pluginnya, diinstal, masukkan kodenya, sudah bisa dipakai. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau harus dijawab satu-satu ini yang di chat ini Bu Yulita? Yang di chat sepertinya sudah dijawab ya,
Oh sudah. Sudah ada yang menjawab begitu. Bapak Ibu, kalau biar gini enaknya Bapak Ibu ya, jadi biar pertanyaan ini kan masalahnya pakai Zoom ya. Jadi begitu roomnya selesai, acara selesai itu ini ditutup sudah hilang. Jadi, kalau pertanyaan itu dituliskan di sepada di depan itu, nah itu kan kalau ada Bapak Ibu lain yang mempunyai masalah yang sama, itu kan bisa baca, oh solusinya seperti ini. Kalau di sini ya udah acara ini selesai, udah wassalam. Mungkin bisa ditampilkan Paman yang dimaksud untuk pertanyaan apa yang muncul bisa disampaikan di sepada melalui apa begitu Paman. Ini Bu masalahnya berat ya Bu. Ya, jadi Bapak Ibu di sini juga bisa mengetahui. Ya. Sama menampilkan tapi tak klik gak gerak-gerak ya Bu. Mungkin Mas Agus bisa bantu kalau ini. Tak klik ya tak gerak-gerak. Oke, saya coba. Atau grup Telegram itu sudah ada Pak ya, cuma yang di Telegram itu masih umum ya, isinya di situ ya ada mahasiswa, ada dosen, ada admin. Jadi masalahnya itu yang ditanyakan tuh beraneka ragam. Nah ini udah bisa ya. Nah ini Bapak Ibu ya, di halaman depan di sepada ini nanti tampil ini. Nah ini diklik yang hijau ini. Jadi ini sebetulnya acara kita sekarang ini tampilnya di sini ini ya. Nanti kalau mau diskusi, kalau yang Vicon kan sekarang ini ya, yang diskusi seperti forum itu tinggal klik ini, yang only diskusi ini, yang tombol hijau ini. Di situ saya lihat tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Bu Yulita. Nah ini. Jadi ini acara kita yang di live streaming ya, bisa diputar setiap saat. Kemudian, nah ini sudah ada yang banyak yang bertanya. Ya, kalau maksud saya kalau pertanyaan itu ditulis di sini, ini kan abadi ya. Acara ini selesai, Zoom-nya selesai masih ada dan bisa dibaca oleh Bapak Ibu yang lain yang mempunyai persoalan yang sama. Itu Bu Yulita. Baik, terima kasih Paman. Mungkin bisa diberikan contoh satu untuk integrasi bagi LMS yang non Moodle Paman. Kan yang tadi dari UIGM kebetulan Moodle juga ya, Pak Tasmi ya? Iya, Bu. Betul. Nah, kita coba yang non Moodle. Silakan raise hand dulu. Siapa yang non Moodle? Yang non Moodle bisa yang raise hand yang tadi Moodle bisa di lower hand dulu ya Bapak Ibu, biar saya tidak salah memilih. Tidak salah pilih. Silakan raise hand yang non Moodle. Ini ada Pak Agus Prasetyo. Pak Agus Prasetyo dari mana nih Pak Agus Prasetyo? Untuk yang non Moodle ya Bapak Ibu platformnya. Oh oke. Ini dulu dari UM Surabaya dan Pak Sanda Sumantri. Silakan Pak Sanda. Platformnya apa Bapak? Bapak saudaranya Pak Agus Sumantri. Saking Punti Pak, Surabaya Pak. Iya nih, Surabaya Pak. Kebetulan ke Surabaya semua, mohon maaf ya Bapak Ibu, ini saya nggak sengaja loh. Karena kebetulan yang resen yang muncul di layar saya ini dari Surabaya. Baik, Pak Sanda dari UM Surabaya itu Muhammadiyah Surabaya nggih. Program yang kami gunakan dulu sebenarnya awalnya sebelum pandemi Bu, kami menggunakan Moodle sebelum pandemi. Terus karena dirasa Moodle ini kan ya mungkin ingin mengembangkan ya, dari universitas ingin mengembangkan sendiri, akhirnya membuat sendiri e-learning dengan web base. Programnya PHP YII 2. Jadi sudah bukan menggunakan Moodle lagi.
Oke, nah di situ Pak sebetulnya istilahnya bukan yang tepat bukan integrasi Pak ya, tetapi memberikan akses bagi Bapak Ibu yang di Sepada untuk bisa masuk ke situ untuk melakukan review terhadap kontennya dan terhadap aktivitas course-nya. Jadi bukan integrasi. Kalau integrasi ya kita bisa ambil course-nya secara otomatis. Nah, bukan itu. Tapi ini untuk kepentingan klasterisasi yang sudah dicanangkan. Gitu Pak. Jadi yang kalau Bapak ngisi di situ, atau Bapak sudah ngisi? Saya menggunakan akun lama Bapak. Di apa namanya, di Sepada yang lama itu. Sepada Kemdikbud. Akunnya ternyata masih ada akun saya yang dulu. Oh, alhamdulillah enggak daftar ulang. Okay. Nah, jadi di situ kan atau Bapak mau mendemokan ini kan yang ditunggu-tunggu kan, kalau yang non Moodle itu langkahnya bagaimana gitu maksudnya yang ditunggu teman-teman ini. Saya buka. Login dari tadi error gitu. Tapi bisa, kemudian nggak bisa gitu. Kelihatannya internetnya memang. Intinya begini Bapak Ibu ya, itu tadi. Jadi ya kalau selain Moodle itu lebih tepatnya sih bukan integrasi, tetapi adalah pemberian akses bagi tim Sepada untuk bisa mereview. Oke. Nah, akses yang diberikan yaitu ada dua jenis role, yaitu sebagai dosen dan sebagai mahasiswa. Nah, itu ada petunjuknya di pedoman integrasi Bapak Ibu ya, dibaca di situ. Kalau sebagai dosen itu nanti email kita ini loh, ya, apa sepada@kemdikbud.go.id kalau salah. Nah, jadi kita nanti masuk ke LMS Bapak Ibu menggunakan akun yang sudah dibuatkan. Nah, di situ kan bisa kita nilai, bisa kita lihat course-nya, kemudian aktivitasnya seperti apa. Jadi bukan integrasi ya. Kalau integrasi memang sampai sejauh ini memang hanya Moodle yang open source ya, yang bisa kita otak-atik, kita pelajari dalamnya sehingga kita bisa mengintegrasikan. Nah, kalau LMS buatan sendiri, nah Bapak Ibu yang bisa mengintegrasikan, tapi sebetulnya ini tidak sampai integrasi antar server Bapak Ibu. Integrasinya di situ hanya menempelkan JavaScript, di mana JavaScript-nya itu ada di Sepada. Seperti Bapak Ibu kalau punya web, punya blog, di situ Bapak Ibu menempelkan AdSense. Ya. Jadi kode AdSense itu ditempelkan di blog, nanti kalau muncul iklannya itu, nah seperti itu, sama yang di sini. Jadi kodenya dari Sepada ditempelkan di web, kemudian kalau apa itu valid, nah yang muncul bukan iklan tetapi ya seperti tadi ada course Sepada, ada apa itu angket, kemudian ada bagaimana caranya mengupload. Jadi bukan integrasi antar server ya. Jadi ini tidak berpengaruh terhadap kinerja server Bapak Ibu. Pengaruhnya adalah terhadap beban yang ada di klien, yang ada di mahasiswa atau dosen yang mengakses LMS Bapak Ibu. Jadi dia sekaligus mengakses dua, mengakses Sepada dan mengakses LMS-nya jadi satu halaman. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi integrasi di sini bukan integrasi antar server, tetapi menaruh kode yang ada di server Sepada sehingga course yang di Sepada itu bisa muncul di halaman user seperti itu. Untuk saat ini terima kasih Pak Sumantri. Untuk saat ini koneksi LMS hilang.
untuk saat ini koneksi LMS perguruan tinggi swasta melalui plugin. Oh, terima kasih Pak Anggoro, ini jawabannya. Nah, ini Bu Yulita, apakah semua dosen dan mahasiswa wajib mengisi angket? Iya. Ya, semua itu artinya baik dia punya akun di LMS atau enggak, semua wajib ngisi. Ya. Ini ada pertanyaan terkait dengan klasterisasi ya Bapak Ibu dari Unikom, dari Pak Eko Budi Setiawan, terkait dengan parameter apa saja yang dijadikan penilaian. Apakah keberhasilan integrasi aktivitas dari, ini satu kesatuan Bapak Ibu, jadi kita tidak menilai satu-satu. Jadi ketika Bapak Ibu berhasil melakukan integrasi, secara otomatis kami bisa melakukan pemeriksaan, pemantauan dari kinerja pembelajaran daring yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mempunyai LMS yang sudah terstruktur dalam organisasi kampus utuh satu, atau nanti ternyata LMS-nya masih masing-masing, itu juga akan mempengaruhi penilaian. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu ada di bawah lembaga institusi, harusnya institusi yang memiliki yang mengkoordinasi pelaksanaan pembelajaran secara daring. Itu yang ingin kami potret dari kenapa kami minta ada integrasi dengan LMS Spada. Kemudian aktivitas juga akan menjadi salah satu indikatornya juga. Jadi Bapak connect saja ke Spada, tetapi tidak ada aktivitas di LMS-nya. Berarti kan kinerja dari perguruan tinggi akan dipertanyakan apakah kebijakan pembelajaran daring sudah diterapkan di kampus atau masih silahkan dosennya berjalan masing-masing. Nah, itu juga menjadi potret yang kami potret dari aktivitas di LMS. Kemudian untuk yang tidak menggunakan Moodle, ya yang tadi disampaikan oleh Pak Ali, mungkin istilahnya bukan mengintegrasikan, tetapi kami diberikan akses. Jadi kami bisa mengetahui sama sebetulnya perannya sama Bapak Ibu. Jadi fungsinya sama untuk kami bisa melakukan pemantauan dari kinerja pembelajaran daring. Nah, kuesioner dan angket ini selain di beberapa pertanyaannya juga untuk kami bisa memotret tingkat kematangan kesiapan Bapak Ibu, kampus Bapak Ibu dalam menyelenggarakan pembelajaran daring di institusi Bapak Ibu. Demikian untuk keterangannya, terima kasih. Ya, saya bantu menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Yang untuk non model itu tidak perlu kode Bapak Ibu ya. Yang untuk bukan model itu tidak perlu kode, ya. Kode itu hanya untuk validasi plugin modelnya, ya. Maksudnya biar plugin tersebut itu tidak diinstal sembarangan, misalnya di localhost atau di server-server, misalnya ada LMS milik SD, diinstal plugin Spada, enggak bisa, ya. Diinstalnya bisa, tapi nggak bisa jalan karena kodenya nggak bisa masuk, gitu ya. Nah, jadi nggak perlu kode yang untuk non Moodle. Kemudian sudah dijawab. Wah, Pak Anggoro yang mantap ya. Yang saya baca malah jawabannya Pak Anggoro. Oke, Bapak Ibu. Ada yang bisa kami share lagi? Duh, harusnya kita yang tanya. Ada yang belum jelas Bapak Ibu? Saya kira gampang ya. Ini Pak Alim ada dari Pak James ini ya, yang terkait dengan apa namanya Google Classroom ini Pak. Maksudnya apa ya? Kami menggunakan oh ya, saya tadi baca. Mengakses dashboard admin, jumlah dosen, jumlah mahasiswa belum sesuai. Bagaimana cara mengintegrasikannya? Jadi yang untuk Google Classroom pun, nah ini. Kami hanya diberikan akses saja sih Pak, kalau yang seperti ini. Ya, ya. Jadi begini Bapak Ibu ya, jadi ketika meskipun Bapak Ibu punya
pakai Google Classroom, pakai LMS buatan sendiri, asal itu ketika kita cek kita bisa masuk, berarti kan valid. Ya, kalau sudah valid, Bapak Ibu itu ketika login di Sepada itu bisa memantau dashboard admin. Itu sama dengan dashboard kita, ya. Di situ ada informasi jumlah dosen di perguruan tinggi yang sudah terdaftar, yang ada di Sepada ini ada berapa, kemudian mahasiswa ada berapa, kemudian jumlah mata kuliah yang sudah di-share di Sepada ada berapa, yang sudah diajukan, yang belum disetujui ada berapa. Nah, itu kelihatan semua, termasuk mahasiswa Bapak Ibu yang mengikuti mata kuliah di perguruan tinggi lain, itu kelihatan, ya. Bisa dicek di situ. Coba di halaman admin. Kalau saya dari UNESA, tapi saya bukan admin UNESA, jadi nggak bisa menyontohkan. Siapa yang jadi admin? Coba dilihat di menu admin LMS, kemudian di dashboard admin, itu Bapak, kalau tidak muncul, yang tadi saya sebutkan, berarti memang belum ada mahasiswa Bapak Ibu yang mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi lain yang ada di Sepada. Tapi kalau sudah ada, nanti muncul, ya, NIM-nya berapa, prodinya apa, kemudian yang mata kuliah yang diikuti apa, dari perguruan tinggi mana, nah itu kelihatan semua. Tinggal kalau misalnya Bapak Ibu memerlukan itu sebagai laporan, nah nanti bisa dibuatkan untuk itu di-download bisa sebagai Excel. Di laporan di di lembaga Bapak Ibu, ya, yang menangani e-learning. Iya. Halo, Paman? Aduh, ya. Iya, baik. Ini pertanyaan terkait dengan ini tadi mana ya, hilang pertanyaannya, jalan-jalan. Oke. Kami bisa cek dokumen parameter tersebut yang disampaikan Bu Yulita di mana ya, Bu? Jadi Bapak Ibu, kami memeriksa dari aktivitasnya Bapak Ibu. Jadi ketika LMS Bapak Ibu aktif itu kan lognya jalan tuh Pak, ya, Bapak Ibu. Dari log tersebut kami yang melakukan pemotretan. Jadi mohon ketika Bapak Ibu sudah LMS-nya sudah terintegrasi oleh kampusnya, aktivitasnya juga muncul dengan baik, tentunya juga nilai kinerja pembelajaran daring yang dilakukan oleh Bapak Ibu secara otomatis juga akan baik, seperti itu. Jadi kalau minta dokumennya, kita tidak mempublish untuk dokumennya karena kita memotret satu persatu Bapak Ibu. Kemudian ini yang ke siapa kami perlu berikan akses untuk tim Belmawa. Ini akses yang untuk itu ya Bapak Ibu ya, yang non Moodle ya. Sepertinya ditulis di sini, Bu. Di Sepada sudah ada Bapak Ibu, jadi tidak diserahkan sendiri ke Pak Agus. Silakan, sudah ada formnya untuk isian itu, Bu. Ada isiannya. Mungkin bisa ditunjukkan Pak Alim yang untuk tadi sudah ya? Kayaknya tadi belum deh. Mungkin Pak Toto atau Mas Agus bisa bantu untuk menunjukkan bagaimana cara mendaftarkan LMS-nya yang non-Sepada, yang tidak menggunakan Moodle ke dalam Sepada Indonesia. Bentar, Bu. Masih Saya pinjam akunnya Pak ini Bapak salah satu di sini ya. Tuh, ini sebagai dosen. Sebentar Bapak Ibu. Saya menanggapi ini Bu ya dulu. Saran sih bisa dibuatkan open API. API ini bacanya API. Nah, oke Pak. Jadi intinya begini ya. Masalah ini banyak ya yang LMS ini. Kalau LMS-nya bikinan sendiri sih tidak masalah. Tetapi itu kan ada yang di Google, Pak. Kemudian ada yang LMS-nya itu ada yang di vendor ya. Jadi vendor itu salah satu vendor mempunyai satu LMS yang disewakan ke beberapa perguruan tinggi. Nah, itu juga masalah ya. Perguruan tingginya tidak bisa meskipun kita kasih
API secara detail ini begini-begini, dia nggak bisa ngapa-ngapain di situ, hanya sebagai user. Ya. Pak Unicom, saya pinjam akunnya sebentar Pak ya. LMS. Nah ini ya, kalau bukan Moodle, ya, kalau bukan Moodle, ini kan secara default ini pilihannya Moodle, ya. Kalau bukan Moodle, misalnya apa, Google Classroom, ada enggak? G, A, B, C, D, E, F, G, ya ini. Nah, di sini sudah ada formnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk dosen itu emailnya ini sudah ada. Bapak Ibu tinggal ngisi username-nya apa, password-nya apa. Tetapi kalau tidak bisa, ini tidak bisa dilakukan, kalau Google tidak tahu bisa apa enggak ya seperti ini. Bapak Ibu bisa menginvite kami dengan invite masuk ke salah satu course. Ya itu kan ada ya. Kalau dosen sudah bikin kelas di Google Class, itu kan dia bisa membuat link untuk menginvite siswanya. Nah, linknya itu diberikan ke sini, ditulis di sini, sehingga kita kalau klik link itu masuk, sudah tidak perlu login lagi. Nah, kita bisa mereview konten apa saja yang ada di course tadi. Nah, kalau Google Classroom itu kan modelnya tidak satu perguruan tinggi gitu ya, tapi dia per course atau per mata kuliah, tidak apa-apa ya. Atau yang lain, misalnya kalau yang memungkinkan kita untuk dibuatkan account, misalnya Adlink ya. Adlink ini punya anak bangsa juga ini ya. Ya ini kita bikinkan akun, username-nya apa, password-nya apa, ditulis di sini, kemudian disimpan Bapak Ibu, simpan, sehingga kita nanti kita bisa mengakses yang tadi ya, yang kelihatan tadi yang bocor password-nya sebentar tadi. Nah di situ kita mengakses, kalau bisa akses masuk, berarti valid. Nah kalau Bapak Ibu sudah dicentang valid, Bapak Ibu bisa mengecek ini di sini, ini ada data pendaftar ya. Kemudian ada hasil angket. Hasil angket ini, nah ini keluar yang sudah diisi oleh mahasiswa di tempat Bapak Ibu, yang ada di dosen di tempat Bapak Ibu ya. Di sini Sepata Indonesia cukup transparan dan terbuka menampilkan angket. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mencoret-coret, hebat ini. Kalau pakai iPod gitu ya, dulu saya kaget, aku dihack mahasiswaku, nyoret-nyoret yang komputerku, tiba-tiba aku sing desa. Nah, kemudian yang tadi saya sebutkan di dashboard admin ini, Bapak Ibu ya. Nah ini ada 16 mahasiswa. Mana ini tadi? Universitas Komputer Indonesia yang mengikuti course antar PT. Saya tahu Pak Tamat atau jodoh orek sih, woi, pajak gelut loh engkong. Ini. Misalnya ini, Veninda, dia ngikut mata kuliah apa? Business Research dari UI. Wah ini coba kalau dapat ijazah gitu ya. Ijazah Universitas Indonesia. Nah, cuma gini Bapak Ibu ya. Di sini memang saya tadi baca pertanyaan di mana ya? Bagaimana cara mengakses, men-setting course-nya itu sehingga dapat diatur siapa saja yang bisa mengenrolkan diri. Kurang lebih begitu ya. Nah, itu memang masih dalam pengembangan Bapak Ibu, sehingga nanti dosen itu bisa melakukan setting terhadap course-nya sehingga tidak semua itu bisa mengenroll, atau dia tutup malah ya. Kalau bukan saya mengenroll ya tidak bisa ya, artinya enroll itu dilakukan oleh dosen sendiri. Nah itu belum mungkin dalam waktu sebentar lagi akan bisa seperti itu Bapak Ibu ya.
Kemudian ajuan course yang belum diterima bisa Bapak Ibu cek di sini, ya. Ini belum diterima, maksudnya belum sudah direview atau belum ya? Intinya belum di approve lah. Nah, jumlah dosen ini Bapak Ibu yang seperti yang ditanyakan tadi, ini bukan jumlah dosen yang ada di perguruan tinggi Bapak Ibu, tetapi jumlah dosen yang ada di sana yang sudah terdaftar di sini. Itu ada 93. Mahasiswanya ada 2000. Adminnya 1 doang. Kemudian ada 1123 course di LMS Bapak Ibu yang sudah kita indeks. Kemudian dari dosen yang mendaftar itu keambil juga data mata kuliahnya, sehingga ada beberapa mata kuliah yang masuk. Nah, mata kuliah yang sudah masuk dari PDDikti itu di perguruan tinggi Bapak ada sekian, beserta jumlah kelasnya ada sekian. Jadi semua data yang pilih Bapak Ibu yang ada di Sepada itu kita tampilkan ke Bapak Ibu. Ada yang lain? Mohon izin Pak, jika LSM kami menggunakan aplikasi natif, gimana Pak? LSM itu lembaga swadaya masyarakat ya? Jika LMS kami menggunakan, API-nya belum Pak, API-nya hanya untuk Moodle. API-nya hanya untuk Moodle, karena kenapa kok hanya untuk Moodle? Karena Moodle itu open source yang bisa dipelajari oleh pembuat API ini, sehingga bisa dipakai oleh semuanya. Nah, kalau yang natif bikinan sendiri, nah tentu saja API-nya nggak ada karena kita nggak tahu dalamnya, sehingga gimana membuatnya gitu kan. Oke, nanti insya Allah kita buatkan itu ya, apanya semacam buku panduan gitu ya untuk API-nya ya. Jadi kalau intinya yang perlu diingat-ingat dulu ya, nomor 1 email dari mahasiswa, email dari dosen ya. Kemudian kalau email itu karena kita menggunakan email ya sebagai primary key-nya. Kemudian kalau sudah email, kemudian mata kuliahnya Bapak Ibu. Mata kuliah itu nama mata kuliah, kemudian deskripsinya, ya. Sudah sampai itu. Karena untuk kontennya tentu saja berbeda jauh, mungkin berbeda jauh dengan struktur yang ada di Moodle. Karena kita nanti LMS yang ada di Sepada Indonesia itu menggunakan Moodle, mungkin untuk mata kuliah di LMS yang pengembangan diri itu yang diperlukan hanya namanya saja dan deskripsi mata kuliah itu. Mohon izin jika menggunakan Google Classroom termasuk integrasi. Enggak Pak, yang integrasi hanya Moodle. Kami belum dapat outcode. Nah, untuk mendapatkan seperti yang tadi Bu ya, jadi harus mengcopy file yang di-download, ditaruh di server, kemudian file itu kita cek ada apa enggak. Kalau ada kan berarti oh memang Ibu sebagai admin di situ. Itu. Bu apa Pak saya? Jika menggunakan adlink, akun mahasiswa Sepada apa di-nol semua kelas atau beberapa kelas? Maksudnya gimana ini? Kalau naruh dulu server, enggak masalah ya.
Bu Winda, tidak masalah Bu. Semua LMS yang kelihatan di Sepada tadi itu semua mereka nalu file dulu, baru install plugin. Untuk yang model 32 coba kalau ini masih error ya coba ambil yang bawahnya, Om. Ya kita karena versi model itu kan ada banyak, kita coba satu-satu, kita nggak mungkin mencoba semua versi model mulai 1.1 sampai 3.11 kita coba satu-satu untuk apa kompatibel dengan model ini enggak ya. Kita ring saja ya kira-kira yang PHP-nya sekian, modelnya sekian, MySQL-nya sekian, versinya yang ini gitu ya. Ini kalau enggak bisa coba diinstal yang versi bawahnya. Itu ya yang ini dari Fahrur Ivan Universitas Bumi Gora. Kemarin kita ke Bumi Gora Bu ya. Kalau versi model kami update, selama update-nya itu tidak install baru, masih tetap bisa Pak ya. Nah ini untuk selanjutnya pertanyaannya di yang tadi Bapak Ibu ya. Sudah capek saya Bu Yulita. Iya, iya, oke. Ini pertanyaannya banyak sekali ya Bapak Ibu. Sampai batuk-batuk loh saya. Pada batuk semua ini. Iya, Bapak Ibu, tadi pertanyaannya memang yang pada prinsipnya adalah integrasi ini memang untuk kami bisa melakukan pemotretan terhadap aktivitas pembelajaran daring di perguruan tinggi Bapak Ibu. Jadi yang non LMS non Moodle pun kami diharapkan kami bisa mendapatkan akses untuk melihat Bapak Ibu. Jadi jika pertanyaannya bagaimana kami memotretnya, tentunya kita melihat yang aktif yang mana gitu. Kan terlihat ya Bapak Ibu ketika LMS Bapak Ibu itu aktif atau tidak aktif. Atau hanya karena di beberapa case seperti tahun lalu kita diberikan akses begitu kita masuk ternyata course-nya kosong, nggak ada isinya. Atau ketika diberikan websitenya kita masuk kemudian ada course-nya, kita masuk tidak ada aktivitasnya juga ada seperti itu. Nah kan kita tidak bisa dan itu kita periksa satu persatu Bapak Ibu, kita masuk ke semua link yang di-share ke kami ketika kita lakukan proses klasterisasi tahun lalu. Jadi kami mohon dengan terintegrasinya LMS ini tentu sangat mempermudah kami karena mengurangi yang Moodle kan otomatis sudah terpotret ya dari grafik-grafik yang muncul. Nah, yang non Moodle-nya itu kami juga kan jumlahnya juga tidak mengurangi lah Bu dari yang Moodle dan yang non Moodle kita memang akan akses masuk ke dalam satu persatu seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya untuk kita lihat ke dalam, iya kita untuk masuk ke dalam untuk melihat aktivitasnya. Batuk. Baik, sepertinya, ada pertanyaan presensi kayaknya ada deh Bapak Ibu ya. Mungkin nanti Mas Agus bisa drop di kolom chat lagi yang baru untuk presensi aktivitas pada siang hari ini. Baik, untuk forum kita juga sudah ada, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Alim bahwa di Sepada juga kita punya forum, kita juga saat ini sedang ya mudah-mudahan bisa segera kita selenggarakan adalah klinik Sepada. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan seperti ini, tetapi dengan case-case yang memang sudah sangat spesifik yang dihadapi oleh Bapak Ibu dalam menyelenggarakan proses pembelajaran daring. Kemudian yang ketiga tadi apa ya? Telegram juga sudah ada ya Bapak Ibu, sudah terintegrasi juga di dalam Sepada Indonesia, sudah di-linkkan dengan ada Telegram Sepada Indonesia. Demikian mungkin untuk pertanyaan yang lebih teknis lagi bisa disampaikan di forum
atau bisa di Telegram. Insya Allah nanti tim kami juga akan membantu untuk memberikan jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk terkait dengan parameter klasterisasi, jika permintaannya terkait dengan dokumen parameter klasterisasi, sebetulnya dari surat yang kami sampaikan sudah disampaikan bahwa integrasi itu menjadi salah satu bagian dari proses kita melakukan pemantauan kinerja terhadap perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Baik, sepertinya sudah cukup ya Bapak Ibu. Ini sudah 2 jam juga. Mungkin kita akan menyelenggarakan kegiatan serupa lagi di lain kesempatan. Kita akan melihat respon Bapak Ibu sekalian. Jika memang masih dibutuhkan, kita akan menyelenggarakan kegiatan serupa. Dan kami juga akan menyelenggarakan pelatihan juga, pelatihan pembelajaran daring seperti tahun lalu. Insya Allah juga akan kita laksanakan di akhir bulan ini atau di awal bulan Agustus. Demikian Bapak Ibu, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada tim Sepada Gregetan. Ada Pak Alim, Pak Hartoto, Pak Yana, Pak Anggoro, Pak Amri yang sudah mendampingi dalam kegiatan kita siang hari ini. Saya juga sampaikan permohonan maaf jika dalam penyelenggaraannya masih banyak kekurangan, mungkin masih ada jawaban yang belum terpuaskan. Kita akan coba cari solusinya bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Demikian saya kembalikan ke Mbak Anissa selaku pemandu acara kita pada siang hari ini. Mbak Anissa? Ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber pada siang sampai sore hari ini, Bapak Alim Sumarno, Bapak Hartoto, Bapak Anggoro, Bapak Yana, dan Bapak Febrianto Amri. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Subkoordinator Pembelajaran Khusus yang telah memoderatori acara pada siang hari ini, Ibu Yulita Prianingsi. Tak lupa juga terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta bimbingan teknis integrasi Sepada Indonesia dengan LMS perguruan tinggi yang telah hadir dan antusias dari siang sampai sore hari ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, kepada Allah kami mohon ampun. Marilah kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan dapat terselenggara lagi ke depannya jika memang nanti dibutuhkan. Baik, kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Mas Agus. Izin